Mengapa kita tidak bersyukur? Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit hari berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Ya, oke, hari ini kita akan belajar tentang penciptaan dan juga tanggung jawab manusia terhadap bumi, ya, memelihara bumi. Ya, yang pertama, hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan berfirman, jadilah terang, sehingga terang itu jadi. Itu terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai 8 berkata, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lihat. Ya, hari yang ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ya, jenis pohon-pohonan, buah-buahan, dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bertunas. Itulah hari yang ketiga. Ya, hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Ya, benda penerang, kalau di siang hari itu disebut matahari, kalau di malam hari itu disebut dengan bulan dan bintang. Itulah hari yang keempat. Hari yang kelima, Tuhan menciptakan ikan di laut dan burung-burung di udara. Hari yang keenam, Tuhan menciptakan binatang melata dan ternak dan juga manusia. Berbagai ciptaan yang Tuhan ciptakan, manusia memiliki kedudukan yang paling tinggi karena manusia adalah kawan sekerja Allah. Oleh karena itu ketika manusia diciptakan dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu seturut dan gambar rupa Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, di situ mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan mereka diberikan kesempatan untuk memelihara dan berkuasa atas bumi. Entah binatang-binatang melata, hewan-hewan yang ada di udara, yang di laut. Manusia diberikan kesempatan untuk memelihara dan berkuasa serta bertanggung jawab atas bumi. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan mengambil manusia dan menempatkan mereka di taman di Eden untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Manusia dipilih karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan sangat-sangat istimewa. Manusia adalah ciptaan yang paling mulia, yang memiliki akal dan pengetahuan untuk memelihara bumi. Tapi permasalahannya sekarang yang kita hadapi adalah ada sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, yang dengan secara sengaja memakai akal dan pikiran mereka dan pengetahuan mereka untuk merusak bumi. Itu menebang pohon secara sembarangan, membakar hutan, dan memburu hewan-hewan yang langka. Nah, ini adalah berbagai cara orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang saya katakan adalah mereka yang belum percaya kepada Tuhan.
Akibatnya apa? Akibatnya bencana-bencana alam banyak terjadi di berbagai daerah. Mulai dari tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, suhu di bumi semakin meningkat karena polusi udara. Lantas apa yang harus kita lakukan saat ini? Banyak hal yang mampu kita lakukan sebagai orang Kristen. Yang pertama, kita berdoa untuk Indonesia, agar supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kedua, kita mulai untuk tidak membuang sampah sembarangan agar supaya tidak banjir. Dan kita menjaga alam lingkungan sekitar kita. Ketiga, kita membuat poster mengenai melestarikan lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Empat, kita bersama-sama menanam pohon, ya, atau kalau di rumah kalian bisa menanam bunga agar supaya produksi oksigen itu semakin baik. Bukan hanya itu saja, kita bukan hanya diberikan kesempatan untuk memelihara bumi dan seisinya. Dan yang terakhir, kita harus memelihara hidup kita. Memelihara hidup kita mulai dari hati kita, memulai segala sesuatu dengan berdoa, membaca Alkitab. Nah, dan saya yakin kalian akan bersuka cita dalam segala hal, sekalipun dalam situasi seperti ini. Dan kita akan menemukan banyak hal yang diceritakan, yang diberitakan, yang difirmankan di dalam Alkitab. Dan barang siapa mau membaca dan merenungkan, bahkan melakukan dalam kehidupan sehari-hari, dia akan sangat-sangat berbahagia dan bersuka cita. Biarlah ini membuat kalian semakin kagum akan ciptaan Tuhan dalam hidup manusia, di dalam bumi ini, bahkan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus yang memberikan jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Shalom.